Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Munadi MPD, dosen tetap program studi Magister Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA, Fakultas Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu desain dan analisis eksperimen. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa Magister Pendidikan MIPA semester 2 berbobot 3 SKS dalam 16 pertemuan dengan rincian 14 pertemuan materi dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Tujuan mata kuliah ini adalah membantu mahasiswa mengembangkan penelitian eksperimen yang berdampak bagi masyarakat. Luaran mata kuliah ini mahasiswa mengerjakan proyek menulis salah satu jenis penelitian eksperimen, yaitu Manopa 1 jalan. Proyek penelitian eksperimen Manopa 1 jalan merupakan proyek mini penelitian untuk membantu mahasiswa pada semester 3 yang akan datang dalam penulisan proposal tesis. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL dan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi. Untuk CPL meliputi menerapkan nilai-nilai universitas yang peduli, mandiri, kreatif, dan adaptif, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang MIPA untuk menghasilkan karya inovatif dan teruji, mengembangkan pengetahuan dan teknologi dalam pedagogik, filsafat, serta konsep-konsep MIPA atau praktek profesional melalui riset hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji, mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dalam didaktik MIPA beserta inovasinya yang berbasis TIK serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah meliputi mahasiswa mampu memahami teori, desain, prosedur eksperimen, validitas internal dan eksternal, memahami desain penelitian eksperimen, memahami teori, contoh dan jenis penelitian eksperimen, menganalisis pengujian perbedaan rata 2 sampel berpasangan dan tidak berpasangan, menganalisis pengujian ANOPA 1 jalan, memahami pengujian persyaratan analisis penelitian eksperimen, menganalisis pengujian ANOPA 2 jalan, faktorial desain 2x2, faktorial desain 3x2, treatment by level desain 2x2, treatment by level desain 3x2, dan menganalisis pengujian MANOPA 1 jalan. 3 komponen proses pembelajaran meliputi delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery saya memberikan materi dan RPS yang diunduh langsung oleh mahasiswa melalui LMS Unindra dan presentasi interaktif yang dilakukan secara hybrid learning. Untuk memahami mata kuliah ini saya memberikan beberapa contoh artikel terkait penelitian eksperimen. Untuk interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Untuk asesmen yang digunakan pada mata kuliah ini meliputi asesmen formatif, tanya jawab, diskusi, asesmen sikap, asesmen keterampilan, dan proyek individu. Selanjutnya untuk asesmen sumatif yaitu UTS dan UAS. Rincian asesmen meliputi penugasan 10%, kehadiran 10%, UTS 30%, dan UAS 50%. Model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning dan project based learning berupa presentasi interaktif, demonstrasi, praktek, SPSS, kolaborasi kelompok, dan proyek individu. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini berupa buku referensi karya saya sendiri, buku referensi karya orang lain, dan artikel jurnal bereputasi agar mahasiswa
dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, berikut video proses pembelajaran mata kuliah desain dan analisis eksperimen dengan materi pertemuan 14 yaitu Manopa Satu Jalan. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Kemudian pada hari ini alhamdulillah saya dapat bertemu kembali dalam perkuliahan desain dan analisis eksperimen pada pertemuan ke-14. Kemudian untuk materi selanjutnya, sebelumnya saya tanyakan dulu kepada ketua kelas, Pak Alvin, Ya Pak, apakah teman-teman yang hadir? ada semua Pak. Baik, terima kasih informasinya. Kemudian pada hari ini tidak terasa ya sudah memasuki pertemuan ke-14. Dan sedikit lagi masuk ke semester 3. Tetap semangat Bapak Ibu. Kemudian untuk perkuliahan kita pada hari ini kita lanjutkan itu pertemuan ke-14 terkait dengan Manopa Satu Jalan. Ya, sebelum memasuki Manopa Satu Jalan, maka saya ingin mereview materi sebelumnya. Yang pertama, ini difokuskan kepada karena kaitannya dengan tesis, maka saya akan mereview terkait dengan Manopa Dua Jalan. Manopa Dua Jalan itu terdiri dari satu Manopa Dua Jalan faktorial desain 2x2, Manopa Dua Jalan faktorial desain 3x2, kemudian Manopa Dua Jalan treatment by level 2x2, dan yang terakhir adalah Manopa Dua Jalan treatment by level 3x2. Itu reviewnya. Kemudian apa itu Manopa? Manopa adalah suatu penelitian eksperimen yang terdiri atas dua variabel bebas dan satu variabel. Ya, itu pertemuan minggu lalu. Sekarang saya ingin mereview terkait Manopa Dua Jalan. Di sini yang pertama, Manopa Dua Jalan adalah penelitian eksperimen yang terdiri dari nomor satu, silakan siapa yang ingin menjawab nomor satu. Saya Pak, Ya, Bu Clarissa. Manopa Dua Jalan merupakan penelitian eksperimen yang terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen atau variabel terikat. Ya, benar ya. Jadi terdiri dari dua variabel independen atau variabel bebas dan satu variabel independen. Oke, mantap. Nomor dua, tujuan dari penelitian Manopa Dua Jalan adalah, silakan. Ya, Ibu Anissa. Iya. Ya, Ibu Anissa, tujuan dari penelitian Manopa Dua Jalan ya. Ya, jadi tujuan dari penelitian Manopa Dua Jalan itu adalah untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Ya, benar Bu Anissa. Kemudian nomor tiga, pada penelitian Manopa Dua Jalan terdapat hipotesis, yaitu hipotesis grand effect dan hipotesis simple effect. Silakan Bapak Ibu jelaskan masing-masing hipotesis tersebut. Ya, Bu Rani. Untuk yang main event itu hipotesisnya menguji langsung Pak dari masing-masing variabel bebas terhadap tingkat. Kemudian kalau yang main event itu tanpa memperdulikan variabel bebasnya. Kemudian kalau yang simple effect itu menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat pada level atau tingkatan tertentu Pak. Ya, jadi ini saya luruskan ya, Bu Rani. Kalau untuk hipotesisnya, untuk si main effect-nya ada tiga, yaitu pengaruh faktor A ya, variabel bebas pertama terhadap Y, kemudian pengaruh faktor B yaitu variabel bebas kedua
terhadap Y. Yang ketiga adalah pengaruh interaksi A dan B terhadap Y. Kemudian kalau simple effect itu adalah terkait dengan uji T, atau disebutnya kalau anak korban jalan adalah uji 2K-nya. Kalau 2 kali 2 itu ada 4 ada 4 uji perbedaan, ya, atau 4 interpretasi, ya. Kalau 3 kali 2 itu ada 9. 3 kali 2 kan ada 3 kali 3 pangkat. Kalau 2 kali 2 2 pangkat 2, ya. Paham ya? Ya. Oke, kemudian kita lanjut sekarang manfaat. Untuk manfaat saya minta Pak untuk membantu. Ya, sambil menunggu Pak Pawas, di sini manfaat ini adalah suatu penelitian eksperimen. Cirinya adalah untuk manfaat satu jalan yang kita belajar, ya. Variabel independennya 1, variabel dependennya adalah 2. Kemudian angka pengujiannya di sini ada normal, homogenitas, dan uji hipotesis. Jadi bedanya dengan ANOVA ada uji 2K. Kalau ANOVA kalau ini tidak ada. Ya, silakan space-nya dibuka Pak Papas. Kita belajar untuk bagaimana menganalisis penelitian eksperimen terkait dengan manfaat setiap. Ya, untuk Bapak Ibu di sini menyimak saja. Nanti ada PPT dan video yang akan bisa dilihat di LMS Uninda. Ya, baik, ini yang pertama, ini judulnya adalah variabel bebasnya, yaitu variabel bebasnya model pembelajaran. Kemudian terbagi atas, diklik Pak. Di sini mindful learning dan joyful learning. Ini untuk variabel bebasnya yang tidak diukur, ya, sebagai treatment. Sedangkan yang diukur adalah itu kemampuan penalaran Y1 dan penguasaan konsep matematika. Ini ditulis pada A, Y1, Y2. Ini simbolnya A, model pembelajaran, Y1 kemampuan penalaran, Y2 penguasaan konsep. Kemudian untuk A1, Y1, A1, Y2, A2, Y2 ini tidak diberikan label, ya. Misalnya di sini model pembelajarannya adalah ada deep learning bagi dua, ya, deep learning dan joyful learning. Ada yang bisa jawab A1, Y1 artinya apa, ya? Arti A1, Y1. A1 itu berarti model yang pertama mindful learning. Ya, istilah. Oh ya. A1 Y1 ya Pak? Ya. Untuk A1 berarti di sini kita bisa lihat sama-sama model pembelajaran yang pertama adalah mindful learning. Kemudian Y1 adalah kemampuan penalaran matematika. Ya. A1, Y1 adalah kelas eksperimennya harusnya ada desainnya, ya. Coba back dulu Pak di PPT. Ya, desainnya Pak. Apa? Desainnya next. Ya, ini. Nah, desainnya ini. Desainnya, ya. Jadi A-nya pendekatan deep learning, kemudian ini kelas eksperimen, ini kelas Y1-nya ini penalaran, Y2-nya adalah. Berarti kalau A1 Y1 adalah misalnya Y-nya adalah pengusulan. Berarti di sini A1 Y1 berarti jadi pendekatan deep learning untuk melihat mindful learning dengan kemampuan penalaran. Ya. Kalau ini berarti pendekatan deep learning dengan mindful learning pada penguasaan
konsep. Ya, jadi terdapat 4 data yang akan kita analisis. Kelas eksperimen 2, kelas kontrolnya 2. Oke, kembali ke SPSS. Di X saja itu. Nah, kemudian untuk data view-nya diklik data view ini di bawah sekitar praktek ya. Karena ini agak terkok. Data view ya. Ya, data view ini Bapak Ibu ini sudah di copy paste dari Excel. Jadi sudah ada, jadi kita menganalisis saja. Sekarang uji persyaratannya 2, normalitas dan homogenitas. Jadi 2 kali klik saja sudah selesai analisis datanya. ANOVA begitu kelebihannya. Jadi analisisnya lebih cepat dibandingkan ANOVA 2 jalan. Ya di sini ya sekarang uji persyaratan pertama normalitas. Ya klik analyze, kemudian non parametric test. Ya. Kemudian legasi dialog, pilih one sample KS. Ya, setelah itu maka kecuali A yang lainnya dipindahkan ke tes variabel list. Normalnya sudah tercentang, langsung oke saja. Ya, ini output SPSS uji normalitas. Kita lihatnya dari SIP-nya, tutai ya, itu 0,047, 0,200 dan semuanya ini lebih dari 0,05. Tapi ada yang mendekati 0,05. Ini sudah dianggap normal. Itu untuk normalitas. Kemudian uji homogenitas. Kembali ke data view. Ya, sekarang normalitas homogenitas. Analyze, kemudian GLF, general linear model, kita pilihnya multivariat. Kemudian untuk model pembelajaran pindahkan ke fixed factor, sedangkan Y1 dan Y2 nya ya pindah ke dependent variable. Sampai semua Tidak, itu saja 2 aja. ya, pindahkan ke dependent variable. Kemudian option ya, di sini yang dicek descriptive statistik, homogeneity test, kemudian speed, residual plot. Ya, jadi cukup 4 saja. Kalau ini descriptive statistiknya, ini untuk homogenitas, ini untuk hipotesis. Langsung continue, oke. Loading ya. Nah ini deskripsi statistiknya, kemampuan penalaran matematika dengan full learning rata-rata 19,65, lebih tinggi daripada untuk kemampuan penalaran matematika. Untuk penguasaan konsep full learning juga lebih tinggi rata-ratanya terhadap full learning. Kemudian untuk homogenitasnya ini secara multivariat, yaitu box test of equality of covariance matrix. Ini dimensinya 0,728, lebih dari 0,5. Maka uji homogenitas A terhadap Y1 dan Y2 secara multivariat homogen. Kemudian secara univariat ke bawah Pak. Ke bawah ini secara univariat Clever test. Kalau ini SPS 27, jadi seperti ini tampilannya.
dilihat dengan dua-dua. Jadi yang ini dilihatnya di sini di base on min 0, berapa? 153. Tiga berapa nih? Oh iya, sudah pakai kacamata. Ini lebih dari 0,05 berarti. Kemudian kok konsentrasi 0,8. Ya, lebih dari. Berarti umumnya. Kemudian uji hipotesis, ya ini yang atas multivariat test. Kalau ini secara multivariat sama semua nih. Ini sama, yaitu skorsinya sama, bukan nilai skor ya, 0,02 kurang dari 5%. Berarti terdapat pengaruh yang signifikan model pembelajaran yaitu A terhadap Y1 dan Y2 secara multivariat. Kalau secara univariat ke bawah Pak. Nah ini test of between subject effect ini dilihat dari A. Kemampuan penalarannya 0,713, lebih dari 5%. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara A terhadap kemampuan penalaran. Sedangkan A terhadap penguasaan konsep kurang dari 5%. Berarti terdapat pengaruh. Itu analisis data manfaat sederhana dan cepat. Ada pertanyaan? Manfaat tidak terpenuhi, Pak. Ya, pertanyaan. Bagaimana jika uji persyaratan manfaat tidak terpenuhi? Sebelum saya jawab, saya tanya dulu ke mahasiswa. Bagaimana pertanyaan Pak? Bagaimana jika uji persyaratan analisis ya untuk manfaat tidak terpenuhi? Ada yang bisa jawab? Ya. Pak izin coba menjawab. Oh iya, Pak Pawas. Tapi kalau saya nggak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Kan kalau misalnya saya bandingkan sama Nova, kalau Nova tidak lolos uji uji pendahuluan, maka dia kan Uji persyaratan, uji Pak. persyaratan, Bukan pendahuluan. biasa uji persyaratan kan dia akan antara mengolah data kembali atau menggunakan uji non parametrik. Iya. Ya, apakah mungkin Nova juga sama jika dia tidak memenuhi persyaratan Nova, dia antara data yang diolah kembali atau melakukan uji non parametrik? Jadi bagus pertanyaan dari Pak Pawas ya. Jadi kalau tidak memenuhi persyaratan itu menurut Pak Pawas adalah menggunakan uji statistik matematik. Boleh saja silakan menggunakan uji matematik. Tapi lebih baiknya ini sebetulnya banyak faktornya Pak. Yang pertama mungkin validasi instrumen ya. Jadi bisa saja komunikasi seperti itu. Tapi kalau berdasarkan teori tadi yang saya sampaikan bahwa kalau tidak memenuhi itu maka tidak bisa lagi uji hipotesis. Jadi harus memperbaiki instrumen. Kalau inti dari penelitian kuantitatif adalah validasi instrumen. Ada lagi? Ya, Bu Karlisa. Tadi kan ditampilkan ya Pak ya untuk syarat ANOVA dengan MANOVA. Saya lihat pada prasyarat ANOVA tidak terdapat uji post hoc atau uji 2K. Ya. Maka pertanyaan saya adalah mengapa di uji MANOVA tidak dilakukan uji post hoc setelah uji hipotesis? Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang ingin bantu jawab bukan sebelum saya jawab? Tidak apa-apa, salah juga. Jadi pada tidak ada ya. Jadi pada anggapan dua jalan ada namanya uji posok atau uji lanjut. Persyaratannya uji posok itu adalah jika interaksi A dan B itu Terdapat pengaruh. terdapat
Kemudian kalau pada manfaat, apakah ada interaksi? Tidak ada. Tidak ada. Saya jawabannya. Ya. Terima kasih. Iya. Ya, kira-kira itu saja. Ayo, kita review. Gak usah malam-malam. Iya. Kedua saya di rumah. Oke, kita review. Setelah saya menjelaskan manfaat, kemudian kita diskusi, kita review terlebih dahulu ya. Kita refleksi namanya. Pada manfaat satu jalan adalah penelitian eksperimen yang terdiri dari titik-titik variabel independen dan titik-titik variabel dependen. Silakan. Ya, Ibu Novita. Jawabannya 1 variabel independen dan 2 variabel dependen. Ya, jadi variabel independennya 1, dependennya 2. Ya benar, Bu Novita. Kemudian yang kedua, tujuan dari penelitian manfaat satu jalan adalah ya, Pak Arvin, Untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas dengan 2 variabel independen. independen siapa? Dua variabel terikat Pak maksudnya. Iya, jadi satu variabel independen untuk mengetahui pengaruh ya. Iya, Satu variabel independen terhadap dua Dua variabel variabel terikat. Ya, jangan bro Pak Arvin. Kemudian nomor 3, pada penelitian manfaat satu jalan terdapat 3 hipotesis. Sebutkan. Ya, Bu Pira. Pada penelitian manfaat satu jalan terdapat 3 hipotesis penelitian. Yang pertama itu ada multivariat. Contohnya pengaruh A terhadap Y1 dan Y2. Kemudian yang kedua ada univariat 1. Contohnya pengaruh A terhadap Y1. Yang ketiga ada univariat 2. Contohnya pengaruh A terhadap Y2. Jadi pengaruh A terhadap Y1 dan Y2 secara multivariat, kemudian pengaruh A terhadap Y1 secara univariat, kemudian pengaruh A terhadap Y2 secara univariat. Jadi terdapat 3 hipotesis. Selesai, nanti tugasnya adalah membuat mini riset, mini penelitian yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Kemudian nanti tugasnya dikirim di LPS Unimika. Ya, bagaimana kok belajar hari ini? Luar biasa. Ya, tepuk tangan. Terima kasih pembelajaran ini, semoga ada manfaatnya. Saya ingin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.